Kita berdoa dulu. Ada 14 orang yang hadir. Oke, kita berdoa dulu. Badan tegap seperti biasa, teman-teman. Ya, saya izin off audio semuanya. Saya mute dulu. Yuk, badan tegap, kemudian telapak tangan menghadap ke atas. Diletakkan di atas lutut ya, teman-teman ya. Menghadap ke atas, diletakkan di atas lutut. Badan harus tegap supaya energi ya bisa mengalir dengan baik, energi bisa naik, badan harus tegap. Kalau begini kan energinya jadi rendah kan? Jadi badan harus tegap, terus kemudian mata terpejam, sedikit mendongak ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Ya Allah. Kita lakukan nafas syukur dan cinta terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Ya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bayangkan dan rasakan minimal dua hal yang paling teman-teman syukuri sampai malam hari ini. Ya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah. Rasakan minimal dua hal yang paling teman-teman syukuri malam hari ini itu apa? Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Kita syukuri nafas kita, teman-teman. Nafas yang baik, nafas yang tanpa alat bantu, tanpa perlu bayar, nafasnya gratis, teman-teman. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Rasakan dan bayangkan, syukuri teman-teman. Nafas kita terima kasih dulu sama Allah. Kita ucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan malam hari ini untuk belajar bersama. Ya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih. Semakin hari badanku semakin sehat. Semakin hari aku semakin bahagia. Semakin hari semakin tercipta, terwujud setiap impianku. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, hamba mohon mulai saat ini. Apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, dan apapun pekerjaan hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu, lebih kau cintai dan lebih mencintaimu.
lebih ridho dengan semua ketetapanmu dan lebih engkau ridhoi. Membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu yang setiap harinya bertambah baik dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cinta. Allah. 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 Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Sekarang boleh dibuka matanya pelan-pelan ya. Silahkan dibuka matanya pelan-pelan. Dibuka juga kameranya ya, teman-teman ya. Insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Teman-teman nih, kemarin kan kita belajar ya, sesi satu. Kita belajar mengenal tentang hukum-hukum alam. Nah, terus kemudian juga ada pembuka dari Pak Heru. Menurut teman-teman, materi kemarin tuh dari angka 1 sampai 10 seberapa menarik sih menurut teman-teman? Ayo coba, berapa menarik dari angka 1 sampai 10? Saya ingin tahu, silahkan diketik. 7, Pak Suhartono. Oke, terus yang lain berapa? 9, 9. 8, 10 dah Bu Yanti. Masya Allah. Sebentar ya, saya izin ini kok masih ada yang minta link sih. Oke, mana ya? Sebentar, sebentar teman-teman. Ini saya nggak pakai mouse kayak agak mouse gimana ya? Ntar saya baca. Oke, 9, 9, 8, 10 dah Bu Yanti. Saya baru lihat rekamannya barusan pun. Yang masih Pak Heru. Oke, Bu Neng. Bu, Pak Tian 8, Bu Mimi 10. Sangat menarik, saya kasih nilai 10. Masya Allah. Apa hal yang paling menarik, yang paling teman-teman ingat dari Zoom kemarin? Ayo, coba. Apa? Apa yang paling menarik dari Zoom kemarin? Yang paling berkesan di hati teman-teman? Putar arah ke gitu. Iya, Yang iya putar Bu. arah ke kiri. Berputar ke Berput kiri. Berputar ke kiri. Masya Allah. Jangan banyak mikir, jangan nyinyir, perbanyak zikir, Bu. Iya, berputar ke kiri ya. Selama ini Iya, berputar ke kanan, sekarang berputar ke kiri. Bu Eda dibuka dong videonya. Ya, teman-teman yang lain dibuka videonya. bentar, Bun. Saya Oke. dulu. Baru setengah lihatnya, jadi masih Pak Heru udah menarik yang harap tenang, ada ujian dan berputar ke kiri dan banyak zikir. Hukum alam. Oke, sip. Mantap, teman-teman. Ya, betul. Makna berputar ke kiri bahwa yang kita pelajari ini sesuai ajaran Allah pun. Masya Allah. Oke, sip. Teman-teman. Oke, keren ya. Berputar ke kiri, lelah melawan hukum alam. Wah, keren, keren. Berputar ke kiri meski belum paham benar. Lelah karena melawan.
plus and more, Bu Rika, Bu Arika Santi, plus and more. Oke, sip, mantap. Ya, jadi keren ya, dan materinya semalam. Nah, saya ingin hidup harus ikuti aturan Tuhan, ya. Bukan bikin aturan sendiri ya, Pak Roni ya. Insya Allah. Sip. Saya ingin memperkenalkan dulu guru kita ya malam hari ini. Beliau yang sangat hebat, berputar ke kiri supaya lebih kenal lagi sama beliau ya, teman-teman. Saya tampilkan. Hai, saya Heru Tomo, soft skill trainer dan life coach. Banyak orang berpikir dan berusaha untuk menjadi kaya. Tetapi faktanya kekayaan itu seolah-olah tidak ada di muka bumi. Semakin bekerja keras, rasanya semakin sulit untuk meraih kekayaan. Mengapa? Karena mereka tidak sadar kaya. Untuk bisa mendapatkan kekayaan, pertama-tama kita harus menjadi kaya dan bersikap kaya. Pertanyaan yang muncul adalah, lantas bagaimana bisa menjadi kaya sementara saya tidak kaya? Ini adalah pertanyaan logis. Tetapi pertanyaan ini dasarnya adalah anggapan yang keliru, di mana kita merasa tidak memiliki kekayaan itu, atau kita merasa miskin. Yang sebenarnya adalah kita memiliki kekayaan itu karena Tuhan sudah melengkapi semua apa yang kita perlukan di muka bumi ini. Namun karena anggapan yang keliru tadi menjadi program pikiran yang kita yakini kebenarannya, itulah yang menghambat realita kehidupan kita menjadi kaya. Pelajarilah hukum fisika kuantum untuk lebih jelas tentang hal ini. Intinya, keyakinan kita adalah sistem energi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Dia menjadi belief system, sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Dan itu yang menjadi dasar atas apa yang kita alami dan apa yang tidak kita alami dalam kehidupan kita. Dalam dimensi religi dikenal dengan aku sesuai prasangka hambaku. Jadi, prasangkakan kita kaya, maka kita akan didukung oleh kerja semesta alam untuk menjadi kaya, seizin Tuhan. Dan sadarilah bahwa orang disebut kaya bukan karena mereka memiliki banyak uang, tetapi karena mereka kaya, mereka memiliki banyak uang. Jadi, rasakan diri kita sudah kaya, dan perhatikan perubahan yang terjadi dalam realita kehidupan kita. Kekayaan itu akan datang dan menjadi kenyataan. Sukses ya. Ya. Ya, itu dia ya teman-teman ya. Profil beliau, Pak Heru, Insya Allah. Yang malam hari ini kembali teman-teman. Kembali hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah. Yuk, silakan Pak Heru. Monggo, bisa dilanjutkan. Ya baik, terima kasih Mbak Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Sehat-sehat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kemarin sama Mbak Mami sampai selesai? Seru ya? Seru nggak teman-teman? Atau ada yang Seru, Pak. Seru. ya pada mute semua ya? Oke, nggak apa-apa. Eh, ini ada yang baru hadir hari ini atau ada kemarin sudah ikut semua ya? Ada nggak Mbak Mami?
Sepertinya kemarin hadir semua ini, Pak. Oh, kemarin ada semua. Ya, Alhamdulillah. Berarti sepertinya ini hadir meneruskan semua yang ini. kemarin ya? Iya, betul. Melanjutkan yang kemarin, Pak. Ya, baik. Eh, hari ini apa bahasanya Mbak Mami? Kuantum, Pak. Tentang apa? Mekanika kuantum. Kuantum. Oh, kuantum. Ya. Kemarin sempat dibahas sekilas ya tentang kuantum ya, kalau nggak salah dengar saya juga. Iya, sekilas aja. Hmm. Oke, teman-teman mungkin bisa diketik ya, apa sih yang diketahui tentang alam kuantum gitu. Kalau ada yang sudah tahu ya, saya pengen eh, lihat siapa yang sudah tahu gitu, supaya nanti teman-teman yang lain juga ketika dijelaskan bisa diukur eh, apa dikalibrasi di titik yang sama dari mana kita bisa menjelaskan gitu berarti. Boleh dibantu untuk Silahkan. teman-teman. Sedang, 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 sedang. Silahkan diketik, teman-teman. atau kalau mau dinyampaikan dibuka mic-nya juga nggak apa-apa sih. Gitu. Boleh. Hmm, Atau kalau belum tahu tulis aja belum tahu gitu. Luar biasa. Oh, Kuantum seperti medan energi. Perubahan hmm. yang sangat drastis. Menurut Pak Hmm. Roni, dunia yang tidak terlihat adalah dunia kuantum. Mbak Mami ada slide-nya ya? Ada, Pak. Saya share ya, Pak. Boleh, nanti dulu tapi kita jawab ini dulu ya. Belum tahu, Oke. ada yang oke. Alam Alam kuantum kuantum. adalah alam yang tidak nampak tapi bisa kita rasakan, tapi sangat berdampak. Oke, baik. Ya, alam kuantum itu adalah alam energi, saya setuju, betul. Alam yang tidak tampak juga saya setuju, betul juga. Alam yang apa eh, penuh potensi juga benar, saya juga setuju. Tapi intinya sih Tuhan itu menciptakan segala sesuatu atau segala materi itu, teman-teman, itu melalui proses, gitu kira-kira. Jadi di Al-Quran dikatakan bahwa Tuhan menciptakan bumi dan langit itu dalam 6 masa, kan gitu ya. Tapi kira-kira Tuhan bisa nggak menciptakannya langsung gitu? Pakai kun fayakun langsung jadi. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak, teman-teman? Ini pada bengong, pada bingung, apa nggak ngerti atau nggak tahu nih saya. Kalau bisa ngangguin kepala juga boleh atau apapun, kasih kasih sign dong, biar kami juga bisa ada respon apa interaktifnya gitu kira-kira. Kira-kira bisa nggak Tuhan menciptakan tanpa melewati 6 masa gitu? Bisa, Atau bisa, suara saya nggak bisa, kedengaran Pak. ya, Mbak? Bisa, bisa itu udah Oh, dijawab itu, Pak. dijawab ya. Bisa, bisa, bisa banget, Oh, Pak. dijawab Sangat itu. bisa. Kalau Allah berkehendak, bisa. Betul. Nah, saya setuju. Allah itu kun fayakun. Tapi permasalahannya, kenapa Allah menciptakan bumi dan langit dalam 6 masa? Kan gitu tuh kira-kira. Nah, sebetulnya kenapa Allah menciptakan bumi dan langit dalam 6 masa itu sebetulnya adalah untuk menunjukkan kepada kita manusia bahwa ada yang namanya proses, ada yang namanya apa ya? Jadi masa menanam dengan masa memanen itu pasti 2 masa yang berbeda, betul nggak? Jadi Tuhan ingin menunjukkan itu, Tuhan ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa ada prosesnya. Nah, di semesta alam yang kemarin dibahas sama Mbak Mami mungkin tentang hukum alam ya, itu kan pasti ada hukum sebab akibat kan kemarin ya, pasti dibahas ya Mbak Mami kan. Nah, ketika ada hukum sebab akibat, artinya sebelum kita panen itu pasti dulunya kita sudah menanam gitu kira-kira. Dan itu apapun yang terjadi di muka bumi itu prosesnya sama.
Jadi kalau hari ini Bapak Ibu memanen hasil yang baik, kesuksesan yang kita dapatkan hari ini, karena itu pasti kita menanam bibit kesuksesan itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu, jadi kira-kira begitu. Nah, kalau hari ini kita panen padi, pasti dulunya atau 4 bulan yang lalu kita pasti menanam bibit padi, kan gitu kan? Betul ya? Nah, sekarang perhatikan. Kalau kita hari ini memanen kemiskinan, kira-kira apa yang kita tanam dulu? Coba boleh dijawab. Kalau hari ini kita menanam kemiskinan atau memanen kemiskinan, apa yang kita tanam? Izin jawab kemiskinan, Pak Heru. Betul. Betul. Jadi pasti yang kita tanam adalah bibit kemiskinan. Nah, sekarang kalau kita mau memanen kekayaan, kira-kira apa yang harus kita tanam, teman? Pasti kekayaan, kan? Nah, yang kita tanam itu ketika Bapak Ibu menanam padi dan padinya belum tumbuh atau masih dalam bentuk bibit atau masih mungkin masih di bawah tanah, itu kira-kira kita bisa lihat atau tidak? Nggak bisa kan, Pak? Jadi ketika kita nanam biji dari sebuah pohon atau kita menanam bibit gitu, kita masukkan ke dalam tanah, itu kita nggak bisa lihat. Betul ya? Nah, itu yang namanya dia sedang diproses di alam yang kita tidak bisa lihat. Dia sedang diproses di alam yang namanya kuantum. Nah, kemarin Mbak Mami pasti menjelaskan perbedaan alam kuantum dengan alam materi. Sudah dijelaskan, Mbak Mami? Iya, Pak. Sudah. Udah deh, nggak usah pakai slide deh, saya jelaskan langsung ya. Ini misalnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini saya pegang jam tangan ya. Ini jam tangan nih. Nah, teman-teman lihat nih saya pegang jam tangan. Jam tangan ini materi atau bukan? Mungkin Mbak Mami bisa bantu jawab. Iya, Pak. Materi ya. Materi. Nah, jam tangan ini materi. Nah, teman-teman, di dunia fisika, materi itu ternyata hanya kumpulan molekul. Betul ya? Betul. Nah, molekul itu hanya kumpulan atom. Atom hanya kumpulan energi. Begitu kira-kira. Dan energi itu bersumber dari segala sumber. Artinya dari Allah, dari Tuhan. Kan gitu ya. Jadi, materi apapun yang kita inginkan hari ini, impian apapun yang kita ingin wujudkan hari ini, itu sebelum dia berubah atau sebelum dia terwujud di alam materi, dia sudah diproses di alam kuantum. Sampai sini paham, teman-teman? Bisa dipahami penjelasan ini? Apakah sampai sini teman-teman sudah paham? Kalau paham, anggukan kepala nggak Silakan. apa-apa. Kalau nggak, geleng nggak apa-apa. Paham ya? Jadi apapun materi yang kita ingin wujudkan, ya apapun impian teman-teman, mau ganti mobil, mau ganti atau punya rumah lagi, punya penghasilan yang lebih besar, itu semuanya adalah bibit yang harus ditanam. Paham ya? Adalah bibit yang harus ditanam dulu. Nah, ditanamnya di mana? Ditanamnya di alam kuantum dalam bentuk energi. Oke, jadi di alam energi itu semua materi, semua apapun yang Bapak Ibu inginkan, itu dia sudah tersedia di sana. Semuanya dalam bentuk potensi, dalam bentuk energi. Nah, bagaimana cara mewujudkan dari energi nanti untuk dia bisa jadi materi? Jadi ketika Bapak Ibu, let's say ambil contoh ya, misalnya kita pengen punya mobil gitu. Ada yang mau punya mobil atau ganti mobil? Boleh angkat tangan? Yang punya mobil atau pengen ganti mobil? Oke. Pasti gantinya lebih baik ya, atau kalau mau punya juga punya yang baik kan gitu ya. Nah, mobil itu adalah materi. Setuju ya? Nah, materi ini hanya kumpulan molekul. Molekul hanya kumpulan atom, atom hanya kumpulan energi. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang rasakan bahwa mobil itu sudah kita miliki. Cara sederhananya begitu. Rasakan bahwa mobil itu sudah kita miliki meskipun masih dalam bentuk energi. Sampai sini dipahami? Nah,
Jadi rasakan mobil itu sudah ada di garasi Bapak Ibu sekarang. Rasakan sudah ada di depan rumah gitu misalnya. Tapi secara dohir kita belum bisa lihat karena dia masih diproses di alam kuantum. Paham ya? Kita masih belum bisa lihat. Tapi rasakan bahwa kita sudah punya mobil ini. Jadi ketika masih dalam bentuk energi, teman-teman sudah merasakan bahwa saya sudah punya, maka energi itu nanti akan berubah menjadi atom ketika kita bersyukur. Jadi ketika energinya Bapak Ibu rasakan, kemudian Bapak Ibu bersyukur, kemudian Allah bilang, ketika kau bersyukur, ku tambah nikmat, gitu kira-kira. Jadi dari energi dia akan berubah jadi atom. Paham Bapak Ibu? Nah ketika dia jadi atom, kita tetap bersyukur, maka dia akan berubah jadi molekul. Ditambah nikmatnya sama Allah, jadi molekul. Ketika molekul, teman-teman masih bersyukur, ditambah nikmatnya sama Allah jadi wujud. Gitu kira-kira. Dari cara yang tidak kau duga. Jadi berhenti menduga, banyakin syukur aja gitu. Jadi kalau tahu sekarang sedang naik motor butut gitu ya, bersyukur, alhamdulillah saya sudah naik motor yang paling baik gitu. Motor yang Bapak Ibu impikan atau mobil yang Bapak Ibu impikan. Rasakan itunya dulu. Jadi menyamakan frekuensi. Frekuensi belum dibahas ya Mbak Anu ya, Mbak Mami Sedikit, ya. Pak. Oh, frekuensi sudah dibahas sedikit. Oke, jadi memang pelatihan seperti ini nggak bisa satu kali, harus berulang-ulang supaya teman-teman nanti lebih paham gitu ya. Apalagi kalau offline sih pasti akan lebih connect ya, lebih jelas menangkap anunya. Tapi sekali lagi teman-teman, jadi semuanya itu dalam bentuk energi. Kemarin dibahas di hukum alam tentang makrokosmos, mikrokosmos kan pasti kan ya. Jadi Ya, kumpulan sudah. energi besar itu jagat ageng, buminya, sedangkan manusia adalah jagat kecilnya, mikrokosmosnya. Artinya semua adalah energi. Jadi apapun yang kita impikan, materi apapun. Halo, Pak Heru. Tapi di dalam hati, Bapak Ibu udah rasakan bahwa apapun yang saya inginkan sudah terwujud. Nah, kenapa sekarang banyak orang yang istilah kata mengalami kemiskinan, mengalami keterpurukan, itu karena hatinya merasakan keterpurukan itu. Kenapa orang miskin tambah miskin? Karena kebanyakan mengeluh. Paham, teman-teman? Jadi ketika kemiskinan itu kita rasakan, benar-benar kita rasakan, benar-benar kita alami, kemudian kita benar-benar yang menghayati, benar-benar emosi kita larut di situ, maka kita tidak akan pernah keluar dari kemiskinan. Kita akan terjebak di situ. Karena kemiskinan itu kita rasakan. Nah, untuk bisa berubah kondisinya, yang Bapak Ibu harus lakukan adalah merubah perasaan dan pikiran. Rasakan sudah kaya, pikirkan bahwa saya orang yang hebat, saya adalah orang yang sama Allah itu diberikan semuanya, apapun. Kehidupan akan memberikan apapun kepada saya. Karena memang sejatinya begitu. Allah itu menempatkan kita di muka bumi bukan buat cari uang. Enggak. Disuruh bermain, disuruh bersendau gurau, disuruh senang-senang. Tapi kenapa ya mukanya pada sedih ya? Saya lihat ya. Nggak ada yang senyum gitu. Kenapa ya mukanya pada sedih semua ini? Kita Langsung disuruh senyum senang. semua. Iya, kita disuruh senang. Kalau Bapak Ibu senyum gitu, mohon maaf ya. Orang jelek kalau nggak senyum kan tambah jelek ya. Betul ya? Orang ganteng aja Tapi jelek kalau senyum. Apalagi itu udah jelek nggak mau pertanyaannya. senyum. Nah, kita disuruh ketawa sama Allah. Disuruh tertawa, disuruh bahagia, disuruh seneng gitu loh. Nggak disuruh susah, nggak. Allah itu maha kaya, maha memberi, maha mencukupi. Kenapa kita merasa miskin? Nggak boleh. Nah, itulah alam kuantum. Tapi memang ini tebak-tebakan. Jadi seolah-olah Allah itu ngasih pelajaran sama kita itu kayak tebak-tebakan gitu. Kita disuruh mencari. Nah, kalau kita benar-benar pelajari caranya, ternyata jenaka banget Allah itu kalau ngasih ngasih clue gitu ya, ngasih petunjuk tuh jenaka banget gitu loh. Kita nggak mau miskin, tapi kita merasa miskin. Akhirnya kita jadi miskin. Kita kepingin kaya, tapi kita merasa miskin. Nggak jadi kaya juga, tetap jadi miskin gitu kira-kira. Tapi kalau Bapak Ibu benar-benar merasakan kaya,
maka Bapak Ibu akan jadi kaya. Itu rumusnya Allah tuh. Ketika kau bersyukur, kau tambah nikmat, kan gitu kira-kira. Nah, sekarang apa sih kenikmatan di muka bumi yang Bapak Ibu inginkan? Itu apa? Ada yang pengen punya uang 100 miliar? Boleh angkat tangan? Pengen ya? Ada yang kepingin sehat? Boleh angkat tangan? Oke. Ada yang kepingin punya teman yang banyak? Boleh angkat tangan? Pengen. Ada nggak yang kepingin punya ilmu yang banyak? Boleh angkat tangan? Pengen. Nah, caranya supaya itu terjadi, rasakan bahwa itu sudah terjadi. Gitu. Tapi ketika Bapak Ibu merasa tidak kaya, merasa sakit, merasa enggak merasa miskin, ya itu yang terjadi. Padahal itu bukan yang kita inginkan. Nah, alam kuantum hanya akan merespon itu. Tapi memang di alam kuantum, cara kerjanya itu 180 derajat berbeda, teman-teman. Dengan alam materi. Kemarin mungkin Mbak Mami jelaskan kalau di alam materi, ketika terjadi ledakan, pasti kehancuran. Masih ingat ya, teman-teman ya? Tapi di alam kuantum, ketika terjadi ledakan atau Big Bang yang kita kenal dengan teorinya Stephen Hawking tahun 2000-an itu, yang terjadi adalah keteraturan. Jadi caranya Allah dengan caranya manusia berbeda. Makanya kita bahas kemarin caranya ke kiri. Nah, caranya manusia, dia pingin kaya, kepingin kaya, tandanya sudah kaya atau belum? Coba bisa dijawab. Kepingin kaya, artinya sudah kaya atau belum? Coba dijawab teman-teman. Pengen Belum, Belum ya? kaya? belum kaya, Belum, masih belum. miskin. Betul. Berarti artinya kan masih miskin. Artinya apakah kita masih merasakan kemiskinan itu? Paham ya? Jadi ketika kita masih rasakan kemiskinan itu, ya rasa itulah yang diproses. Sehingga terwujudlah kemiskinan itu, terwujudlah segala keterbatasan, terwujudlah segala kekurangan itu tadi. Tapi kalau di alam kuantum, jadi Ibu rasakan dulu bahwa saya sudah kaya, maka nanti kita jadi kaya. Nah, sekarang kalau kita ingin jadi kaya itu kan sebetulnya karena kita ingin atau kita ingin merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia, gitu ya kira-kira teman-teman. Nah, kenikmatan apa sih yang paling absolut itu sebetulnya? Apakah karena punya uang banyak, terus hidup kita jadi nikmat? Belum tentu. Punya pasangan yang baik, hidup kita jadi baik? Belum tentu. Kan gitu ya? Punya kesehatan, terus kita jadi... Atau makan nasi gorengnya enak gitu. Itu juga salah satu kenikmatan sebetulnya kan? Makan soto, makan bakso. Ini Bapak Ibu kan pasti punya langganan bakso di mana gitu kan ya? Yang rasanya enak banget gitu. Tapi sebetulnya kenikmatan yang paling utama adalah ketika kita bernapas. Karena semua kenikmatan dunia nggak ada artinya kalau kita nggak bernapas, betul nggak, Pak? Betul. Kita bisa melihat, kenapa Kak? Kenapa kita bisa melihat? Apakah karena kita punya mata? Kita bisa mendengar. Kenapa kita bisa mendengar? Apakah karena kita punya telinga? Bukan, Bernafas. karena kita masih bernapas, betul. Kalau kita sudah nggak bernapas, tetap punya mata, nggak bisa ngelihat, betul nggak? Punya telinga, nggak bisa mendengar juga. Karena kita masih punya mata. Nah, salahnya mata kita ini terbatas. Ada spektrum warna, mungkin teman-teman dengar ada namanya Meiji Kuhibinio, itu spektrum warna itu kecil sekali. Mata kita terbatas melihat. Tapi ada nggak yang namanya sinar X? Pernah dengar Bapak Ibu kalau kita mau ronsen gitu pakai sinar Ya. X? Pernah dengar? Nah, Ya. itu kita nggak bisa lihat sinarnya gitu loh. Nah, itulah alam kuantum, alam energi yang kita nggak bisa lihat. Tapi kita bisa melihat dengan rasa. Betul nggak? Makanya Tuhan melengkapi kita dengan mata batin. Nah, mata batin itulah yang dia bisa menembus batas ruang dan waktu. Mata batin itulah yang bisa masuk ke dalam alam kuantum tadi, yang bisa masuk ke dalam alam energi. Jadi Bapak Ibu, tolong dilihat pakai mata batin. Kalau pakai mata dohir, kita ngelihat di garasi mobilnya nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau pakai mata batin, pasti bisa. Coba sekarang Bapak Ibu pikirkan apapun yang Bapak Ibu impikan. Bisa? Dapat sudah? Apapun yang Bapak Ibu ingin. Sampun? Sekarang pejamkan mata, tutup matanya. Tutup matanya, bayangkan apapun yang Bapak Ibu ingin tadi. Bisa lihat nggak?
Bisa dilihat, kalau kepingin mobil bisa lihat mobilnya, kepingin motor bisa lihat motornya, pengen kehidupan yang lebih baik, bisa melihat kehidupan yang lebih baik. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa. Nah, itu Bisa dia. banget. Itu dia. Itulah yang menembus batas ruang dan waktu. Tetapi kita ini kadang-kadang percayanya sama mata dohir, melihatnya segala sesuatu yang tampak dalam alam materi ini. Padahal semuanya ada prosesnya di alam. Jadi Bapak Ibu harus melihat apa yang Bapak Ibu impikan, apa yang Bapak Ibu inginkan. Itu kalau di teorinya the law of attraction namanya visualisasi ya Bapak Ibu dengar ya. Jadi ada yang namanya dreams book, ada yang namanya visualisasi gitu ya. Tapi visualisasi itu ternyata itu tricky juga, bisa menyesatkan juga gitu loh. Kenapa? Karena ada nggak di sini yang sudah sering bikin dream book gitu? Ada? Ada Punya nggak? buku impian gitu? Ada foto-foto impiannya gitu? Ada yang punya? Ada sudah. Ini ada Mbak Mimi ya, sudah punya ya. Wujud nggak Mbak? Wujud nggak impiannya? Gara-gara dream book tadi. Belum, Saya juga Pak. lihat ini, belum ya? Nah ini ada Mas Arif juga nih. Tadi Mas Arif ketemu saya nih. Itu juga gitu. Dia punya gambar, bahkan punya buku yang luar biasa itu ada impian-impiannya. Kan gitu ya. Kadang-kadang kita punya visualisasi itu, kemudian kita hanya melihat. Ini tricky nih, bahaya nih. Ada jebakannya di situ. Apa jebakannya? Jebakannya sebetulnya setelah kita lihat, itu kita harus rasakan sudah terjadi. Setelah itu gambarnya dibuang nggak apa-apa. Gitu loh. Lah salahnya kita ini gambarnya dibawa-bawa mana-mana, diliatin terus, tapi perasaannya tetap miskin. Perasaannya tetap itu nggak terjadi gitu loh. Masih berpikir gimana caranya, kok nggak wujud ya, kok sulit ya, kok begini ya. Itu jadi nggak koheren antara otak dan hatinya. Mungkin Mbak Mami sudah jawab tuh koheren, betul ya? Jadi nggak sama untuk otak dan hatinya nggak sama. Jadi dilihat, kemudian dirasakan. Setelah dirasakan, buang gambarnya nggak apa-apa. Tapi rasanya ini dirasakan terus tiap hari gitu. Karena dia sedang diproses di alam kuantum. Mas Arief ketawa-ketawa ini. Saya masih, tadi kita habis soalnya di situ. Jadi dirasakan Bapak Ibu. Semuanya tergantung rasa. Jadi kalau hari ini kita masih galau, masih stres, masih merasa miskin, merasa kurang, merasa nggak bermanfaat, merasa serba nggak berkecukupan, ya nanti hidupnya akan begitu. Jadi dibalik intinya, kuncinya di rasanya itu diperbaiki dulu perasaan. Ini buat teman-teman yang muslim pasti beribadah kan, atau agama lain juga pasti melakukan ibadah. Percaya nggak Pak Tuhan Maha Kaya? Percaya Percaya nggak? nggak? Percaya kan? Tapi kenapa kita miskin? Karena bukan Tuhan yang bikin kita miskin. Yang bikin kita miskin itu kita sendiri. Coba saya mau nanya nih. Bapak Ibu saya mau nanya ya. Eh, pilih mana nih? Pilih mana? Harta, harta atau teman? Coba bisa ditulis aja di obrolan mungkin. Pilih harta atau pilih teman? Silakan. Atau Pilih langsung teman Pak Heru. dijawab. Pilih teman. Oh, Pak Pak Wayan, Wayan pilih teman, Pak. Ya, Wayan pilih teman. Jangan Puas pilih Hartono pilih, harta. Mimi pilih harta. Naniba pilih harta. Pak Wayan pilih teman. Oke, pilih mana? Harta atau ilmu? pilih ilmu Pak Heru. Ya, masih pilih ilmu. Oke, pilih mana? Harta atau sehat? Sehat. Sehat. Ya, Sehat ada yang Heru, pilih sehat. harta, ada yang pilih sehat. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Jadi nggak usah takut salah. Jadi pelatihan saya itu nggak pernah lah ada yang salah, nggak. Cuman kita akan membenarkan atau perbaiki gitu ya. Ini tadi Pak Wayan jawabnya, Bapak adalah pilih ilmu, pilih teman, pilih sehat. Betul ya Pak Iya Wayan ya? betul. Iya, iya, betul. Oke. Sekarang saya nanya sama Pak Wayan. Pak, teman itu harta atau bukan? Teman, harta atau bukan?
Ya, bisa Ilmu itu dibilang harta, Harta. ilmu harta bukan? Harta. harta juga ya. Har- Sehat itu harta bukan? Harta. Harta ya. Nah, kenapa nggak milih harta dari tadi? Paham ya teman-teman? Dipahami ya, Pak Wayan dipahami maksud saya ya. Nah, Iya, artinya iya. Pak, kita itu kadang dalam berpikir aja kita salah gitu loh. Makanya terhambat. Nah, mindsetnya itu harus diluruskan. Semua ini harta sebetulnya. Nah, pilih mana sekarang? Teman atau pahala? Harta. Suaranya putus, Pak Heru. Pilih mana? Teman atau pahala? Harta. Enggak, teman atau Pahala. pahala? Teman atau pahala? Pahala Pak itu pahala. Pahala. Pak Wayan pahala. Nah, ketika temannya kesulitan atau ada proyek bersama yang harus dibagi gitu hasilnya, kita nggak fair kadang-kadang. Betul nggak? Pilih uangnya daripada temannya. Ya, betul, betul. Kadang-kadang itu terjadi. Betul kan? Kita memberatkan dunia daripada memberikan pahalanya gitu. Nah, itu juga hal yang terjadi di alam kuantum dan itu diproses sama alam bawah sadar kita. Bahwa kalau kita masih rebutan uang nih, jadi kalau berbisnis masih rebutan uang, itu tandanya kita masih miskin, betul. Karena masih merasa kurang. Nah, ketika merasa kurang itu dibaca sama alam bawah sadar dan diproses di alam kuantum bahwa kita merasa kurang. Gitu. Itu yang kuantum. Nanti mungkin Mbak Mami bisa jelaskan lewat slide ya. Insya Allah lebih detail kalau pakai slide, jadi teman-teman bisa paham maksud saya. Ini karena kelihatan pada bingung semua nih. Saya dari wajahnya kelihatan semuanya pada bingung gitu ya. Bukan maksud saya bikin bingung, tapi memang ini harus dipahami secara komprehensif, teman-teman. Jadi mempelajari ini tuh insya Allah juga apa ya, akan mudah, akan nggak sesulit yang kita bayangkan sebetulnya. Tapi untuk bisa mengerti, memang kita harus masuk ke dalam lebih dalam. Tapi singkat cerita, dalamnya tuh kira-kira. Bapak Ibu rasakan apa yang Bapak Ibu mau terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Rasakan, sudah terjadi. Karena ketika sudah terjadi, kita baru bersyukur. Betul nggak? Anda dan saya itu, kalau punya sesuatu yang kita inginkan, kalau sudah kita dapat, baru kita bersyukur. Betul nggak? Setelah kita pegang gini, baru kita, Alhamdulillah saya punya ini nih. Gitu kan? Betul ya? Nah, padahal materi ini diproses dari kumpulan molekul, kumpulan atom, kumpulan energi. Nah, jadi belum ini yang ini terlihat oleh mata kita, yang ini nggak terlihat oleh mata kita. Nah, Bapak Ibu rasakan semuanya sudah jadi. Karena ketika dia sudah terjadi, maka kita bersyukur. Selama belum jadi, kita nggak akan pernah bersyukur. Nah, jadi nanti ada lagi yang namanya letting in, letting go. Ada lagi itu proses itu. Jadi Bapak Ibu terima apapun yang kita inginkan, setelah itu lepaskan. Nah, untuk bisa melepaskan apapun yang kita inginkan ini, caranya adalah dengan bersyukur. Supaya tidak melekat dengan dunia. Jadi, boleh Bapak Ibu kepingin apapun, boleh sama Allah itu boleh. Tapi yang nggak boleh adalah bernafsu. Yang nggak boleh adalah nanti ketika harta ini ada, kita merasa bahwa ini karena kerja kita. Karena kehebatan kita. Boleh itu. Makanya dia nggak akan pernah terwujud. Jadi caranya egonya harus ditekan, kemudian harus diterima, minta, yakin dikasih, terus tapi nggak digenggam. Gitu kira-kira. Paham ya? Nah, nanti ada teori namanya Quranic Law of Attraction. Mungkin teman-teman juga ada yang atau Mas Arif sudah pernah baca Quranic Law of Attraction, Mas Arif? Oh, Masnya ngilang. Quranic Law of Attraction itu jadi kalau Bapak Ibu ingin sesuatu, jangan untuk diri kita. Niatkan untuk kebaikan banyak orang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mobil nih, ya Allah, terima kasih. Jadi doanya diganti ya. Doanya juga jangan doa minta, Bapak Ibu. Kalau doa minta itu berarti tandanya belum. Jadi selama kita masih minta, itu berarti belum. Dan mintanya itu, belumnya itu yang akan diwujudkan sama semesta. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin, ya mungkin nggak usah mobil deh, motor aja gitu ya.
motor gitu, atau tambahan penghasilan 5 juta per bulan gitu. Tambahan penghasilan, tambahan ya di luar penghasilan Bapak Ibu saat ini, tambahan penghasilan 5 juta per bulan, Bapak Ibu doanya gini. Ya Allah, ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan aku mendapatkan penghasilan tambahan 5 juta setiap bulan. Terima kasih ya Allah. Di alam materinya belum wujud kan Bapak Ibu, tapi di alam kuantum sudah terwujud. Nah, doanya jangan doa minta, tapi doanya doa bersyukur. Nanti perhatikan tuh cara kerja semesta. Nah, diperlukan kesabaran Bapak Ibu untuk ketika tadi menyampaikan doa, untuk duduk tenang, diam, menunggu, biarkan semesta bekerja. Jangan dipotong lagi dengan kata-kata gini, mana kok nggak datang-datang, mana kok nggak wujud-wujud, gimana caranya. Jangan dipotong pakai itu lagi. Udah yakin aja sama Allah, pasti diwujudkan. Nanti perhatikan tuh, nggak tahu gimana caranya tiba-tiba ada orang datang ngasih order, kemudian ada orang datang minta ada kontrak jangka panjang, dan lain sebagainya. Itu semesta semuanya akan. Dan yang paling penting Bapak Ibu, berhenti mengeluh ya. Berhenti mengeluh, banyakin senyum. Banyakin senyum. Kasihan wajahnya kalau Bapak Ibu cemberut terus gitu itu. Kalau Bapak Ibu cemberut itu ada 13.000 otot besar kecil yang bergerak di wajah kita. Tapi kalau tersenyum hanya 13 otot besar. Pengen awet muda nggak? Pengen kan? Percuma pakai krim malam, pakai apa, tapi mukanya cemberut terus nggak usah pakai krim malam deh, percuma gitu. Beli mahal-mahal nggak usah gitu ya. Dan rezeki itu Bapak Ibu, rezeki itu seperti tamu yang akan datang ke rumah. Coba bayangkan, kalau Bapak Ibu mau datang ke rumah seseorang, terus kita lihat orang itu mukanya cemberut, seolah-olah sedang ada masalah sama dia. Itu kira-kira kita jadi bertamu atau tidak? Ya. Pulang kan kita, waktunya nggak tepat. Ya, waktunya nggak tepat. Rezeki juga gitu kira-kira. Jadi rezekinya mau datang ke rumah kita, tapi kitanya merengut, kitanya cemberut, kitanya bersedih, nggak jadi datang dia. Makanya doa sama Allah, minta, setelah minta sama Allah, yakin pasti dikasih, terus tersenyum bahagia, tertawa setiap hari, senang menikmati setiap tarikan nafas kita. Biarkan semesta bekerja. Itu nanti Bapak Ibu akan mengalami keajaiban-keajaiban yang nggak masuk akal. Nggak bisa dinalar. Benar-benar nggak bisa dinalar. Kalau memang Allah nggak bisa dinalar. Jadi bukan nggak masuk akal, akal kita masuk. Gitu kira-kira teman-teman. Ini pembukaan dari saya, nanti Mbak Mami bisa di detail ya. Tapi boleh kalau mau ada yang mau ditanyakan, boleh ya Mbak Mami kita kasih. Boleh. Silakan teman-teman, jika ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofonnya teman-teman. Boleh saya mau bertanya? Silakan. Bunda, suara saya nggak keluar ya? Keluar Bu Neneng, silakan. Oh iya. Ya, udah Saya keluar. mau tanya ini loh Bun, sama Pak Heru ya. Ya, Kalau sama misalnya Coach. kita sudah sudah ikut ya, membayangkan lah ya apa yang kita mau, yang kita inginkan. Nah itu terus misalnya contohnya mobil ya, kendaraan gitu. Nah pada saat kita di jalan itu kan kita sering juga ya ketemu kendaraan yang kita inginkan. Nah itu hati kita selalu berdesir itu artinya apa ya? Atau gimana ya? Nah, itu yang Ya. yang sering saya alamin gitu loh. Itu gimana Ya. Pak Heru? Oke. Jadi hati kita itu seperti Google Ibu. Seperti Google search engine gitu. Kan kalau kita masuk ke internet itu ada kata kunci, masukkan kata kunci kan gitu Bu ya. Jadi ketika kita masukkan kata kunci itu sama Google, logaritmanya pasti akan mengirim apapun yang kita masukkan tadi. Paham ya Bu ya sampai sini? Nah, ketika Ibu sedang memasukkan data tentang mobil yang Ibu inginkan, maka semesta ini bergerak dan dia akan mendatangkan potensi-potensi itu dengan simbol-simbol. Nah, semakin sering Ibu melihat mobil yang Ibu lihat tadi, itu sebetulnya Ibu dirangsang untuk terus bersyukur. Alhamdulillah, saya sudah lihat nih. Jadi dari awal tadi Ibu lihat gambar gitu misalnya Bu ya. Nah, sekarang di alam nyata Ibu sudah mulai lihat. Nah, itu sebetulnya adalah tanda dari semesta bahwa prosesnya semakin dekat untuk itu terjadi, untuk itu terwujud. Jadi kalau nggak pernah kelihatan pasti lupa kan gitu Bu ya.
Tapi ketika dia sudah semakin sering dia muncul, semakin sering dia tampil di depan kita, itu sebetulnya proses dari alam kuantum ke alam materinya itu akan semakin dekat. Dan insya Allah itu akan makin cepat terwujudnya. Tergantung syukurnya lebih sering. Tapi ketika ibu melihat itu, terus ibu gini, aduh aku kepingin itu. Nah, kepingin lagi, Bu. Itu akhirnya merasakan alam bawah sadarnya salah lagi, kan gitu, Bu. Jadi kita sabotase sendiri nih. Jadi kita kepingin, rumusnya tadi kan kita harus merasa sudah terjadi gitu ya. Tapi ketika mobil itu lewat di depan kita, terus kita gini, aduh aku kepingin itu. Nah, ini salah lagi programnya. Ini masuk program kedua bahwa ibu nggak punya. Jadi ketika ada itu, yang harus kita lakukan adalah, ya Allah, alhamdulillah, impian saya segera terwujud. Impian saya ada nih, wujud, 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 gitu Bu. Kuat Iya, saya juga strumnya, selalu bilang perkuat energi. gitu. Iya, saya juga selalu begitu Nggih. sih. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Sebentar lagi saya punya, jadi sebentar lagi saya punya. Kali gitu-gitu aja sih. Nah, itu Bu, kata sebentar lagi saya punya itu berarti ibu sudah punya belum? Belum. Oh, itu juga salah Nah, ya? ya salah. Iya, makanya saya masih Salah. penasaran. Saya mau coba tanya gimana gitu ya, sebaiknya seperti apa kan, apa namanya, kita nggak tahu ya. Membayangkan, betul, kita selalu membayangkan. Dan juga kita lihat di jalan yang memang sudah banyak kan gitu ya. Tapi, lah, kenapa sih hati saya kok selalu berdebar gitu. Cuma kita sendiri kan nggak tahu itu pertanda apa gitu. Nah, sekarang saya ini dari Pak Huru udah dapat penjelasan, jadi saya udah semakin tahu dan kata-kata yang saya bilang itu artinya salah gitu. Iya, iya, iya. Iya. Saya udah lebih Jadi paham. ketika ibu melihat mobil itu di jalan, ibu harus makin yakin bahwa saya sudah pernah punya itu. Saya sudah Iya, punya. Jadi itu semakin iya. dipertebal saja. Oke. Terima Dirasakan kasih. sudah. Jadi saya punya satu binaan Bu di Jakarta juga ya. Beliau ini cerita teman-teman ya, tapi ini terjadi beneran. Beliau itu salah satu nasabahnya Bank Mandiri. Nah, ketika dia ke Bank Mandiri, itu di situ ada mobil untuk hadiah buat para nasabah, Mercedes gitu Bu. Itu dikasih pita. Dikasih pita, kemudian mobil itu dipajang di banking hall. Nah, teman saya ini, itu setiap kali ke bank, dia melihat mobil itu, terus dia bilang gini sama satpamnya, Pak, titip mobil saya ya. Dia bilang gitu. Setiap kali ke bank, karena dia hampir tiap hari ke bank. Dia selalu pegang mobilnya, dia bilang sama saya, Pak, titip mobil saya. Pak, titip mobil saya. Dan mobil itu kemudian diundi, dan dia pemenangnya, Bu. Karena dia saat frekuensi dia sudah lengket sebetulnya. Iya, itulah cara kerja alam semesta. Tapi ketika kita ngelihat mobil itu di banking hall, terus kita ngelihat, kayaknya nggak mungkin deh punya itu saya. Kalau undi saya selalu kalah kok. Nah itu juga diwujudkan semesta. Kira-kira Bu ya. Jadi kalau Ibu melihat itu di jalan, semakin sering, berarti itu semesta ngasih sign sama Ibu bahwa impian ini Kalau sudah semakin dekat. kalau misalnya saya selalu bilangnya gini sih, ya biasanya sih saya bawa cucu saya kan kalau kemana-mana, nih dek dek oma, mobil oma lewat. Nah, kalau seperti itu Boleh, boleh. nggak Itu apa-apa ya. tanda itu mobil Ibu. Nggak apa-apa. Iya, Nggak apa-apa. saya seringnya sih bilang itu. Kalau apa namanya, kalau di dalam hati saya selalu saya bilang begitu juga gitu. Mobilku lewat, mobilku lewat. Terus tiap saya lihat itu pasti mobilku lewat gitu. Iya, Tapi kalau itu nggak apa-apa ya. dia. Nggak apa-apa. Gitu. Karena Terima kasih itu ya. proses sedang menyamakan frekuensi dengan impian Ibu sebetulnya. Insya Allah Supaya klik. mudah-mudahan. Gitu ya Ibu? Terima kasih Pak. Iya. Ye. Ini Boleh satu coba lagi Mbak? saya lihat ini ada pertanyaan ini Pak dari Bu Mimi Febrio Hilya. Beliau ini orang Riau ya Pak ya. Tadi Ye. Pak Heru bilang kita harus merasa kaya. Ketika anak minta uang jajan, sementara kita memang tidak punya uang, gimana caranya supaya tetap merasa kaya, Pak? Ya. Oke. Pertama dari apa yang saya baca dari apa yang Ibu tulis dulu ya. Bu Mimi bilang gini. Tadi Pak Heru bilang kita harus merasa kaya. Sampai sini setuju. Ketika minta uang buat jajan, sementara memang kita tidak punya uang. Nah, bagaimana caranya? Ini kata-kata ini, Bu. Sementara memang kita tidak punya uang. Jadi, perasaan kaya Ibu tadi tersabotase dengan kata sementara nggak punya uang. Maka wujudlah nggak punya uangnya. Jadi hindari kata-kata tidak punya.
Tidak pegang boleh, Bu. Jadi jangan pernah bilang saya nggak punya uang gitu. Nggak, jangan bilang gitu. Bilang saya nggak pegang duit. Itu boleh. Tapi kalau kata-kata tidak punya itu direspon sama semesta, direspon sama alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita tuh nggak ngerti mana yang bercanda, mana yang serius, mana masa depan, mana lalu. Dia taunya hari ini, saat ini, detik ini, sekarang. Jadi kita bilang detik ini saya, sementara kita nggak punya uang nih, anak saya minta duit tapi saya nggak punya uang. Itu direspon dulu kan, sehingga akan terjadi lagi nanti di masa yang akan datang. Nah saya yakin Ibu pas nggak mau terjadi ini di masa yang akan datang. Jadi dibenerin dulu cara. Ini nomor satu. Nomor dua, ketika anak nggak punya duit, ya, karena memang kita nggak ada duit, bilang sama anaknya, Bu, ya sebentar ya, nanti mama carikan, mama belum pegang duit. Nah begitu pegang duit, kasih. Gitu. Nah itu nanti akan berpengaruh ke mental anak kita juga. Itu penting tuh di parenting. Jadi itu nanti akan jadi, jangan dimarahin misalnya ya. Kita nggak pegang duit, anak kita minta, oh, kamu tuh duit nggak ngerti ya, cari duit itu sulit. Nah kata-kata ini direspon sama, ditangkap sama anak kita, masuk ke dalam alam bawah sadarnya, sehingga dia akan berbunyi di alam bawah sadar, oh cari duit itu sulit. Dan kasihan tuh nanti di masa depan dia akan kesulitan cari duit. Jadi nomor satu, jawaban saya pertama, Ibu harus merevisi kata-kata Ibu ini dulu ya. Memang kataannya kita nggak punya duit, ya boleh, tapi jangan ngomong kita nggak punya uang. Karena memang pada dasarnya kita nggak punya, cuma titipan. Jadi yang paling benar itu, saya belum pegang ini, tapi nanti kita langsung tak kasih. Nah itu boleh, Bu. Ya, jadi alam bawah sadarnya dibangun terus, dijaga terus, dan tetap merasa kaya. Semakin besar Ibu merasa kaya, dan rezeki datang dari tempat tidak kau duga, itu akan semakin cepat prosesnya. Kira-kira gitu ya, Bu Mimi. Nanti kalau apa ya, saya kalau ada begini-begini itu saya gatal rasanya, pengen bantu yang menata alam bawah sadarnya itu benar-benar gitu. Tapi karena dan terbatas waktunya gitu ya. Kalau ketemu offline pasti lebih enak nih untuk dibahas gitu ya. Betul. Kira gitu. Masih ada lagi nggak di bawah Mami? Kuncinya ya ini benar nih. Kuncinya semakin yakin Pak, dirasakan sudah dimiliki dalam rasa. Dan itu adalah alam kuantum. Kira-kira begitu ya, teman-teman semuanya. Sudah nggak ada? Kalau nggak ada, Ada saya lagi kembalikan ke... pertanyaan? Silahkan kalau mau bertanya, teman-teman. Nggak ada ya, karena Mbak Mami materinya masih banyak sekali, itu saya tahu. Nanti waktu pasti kemalaman kalau saya kebanyakan ngomong di sini. Ini kelasnya Mbak Mami, jadi materinya saya tahu masih banyak sekali. Mungkin gitu kira-kira teman-teman. Mbak Mami, terima kasih kesempatannya. Teman-teman yang lain, mohon maaf. Nah, itu ada anak tuh, siapa tadi? Neng Oja. Anak saya baru 1,4 bulan, Pak. Setiap ada mobil dia 10 tahun 10 tahun. Itu dia. Jadi orang dewasa adalah anak kecil yang berubah lebih buruk. Jadi ayo jadi anak kecil lagi. Bukan secara fisik ya, tapi secara jiwa. Jiwanya harus seperti anak kecil. Anak kecil itu selalu riang, selalu seneng, yakin aja dia gitu, nggak pakai mikir. Ayo berhenti berpikir. Kebanyakan mikir dibuat, jadi pusing, jadi sulit. Stop mikir, start zikir, ya kan? Stop mikir, stop nyinyir, start zikir. Itu aja. Gitu, teman-teman. Monggo Mbak Mi diteruskan. Saya izin pamit juga karena agenda lain. Terima kasih mendengarkan saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau mau jadi juga boleh Mbak Mami, nanti nomor saya boleh di-share. Kalau teman-teman ada yang pertanyaan secara pribadi, saya terbuka untuk itu. Kalau ada waktu saya jawab. Kalau misalnya nggak segera saya jawab, mohon maaf karena biasanya mungkin saya lagi ajar atau lagi Zoom seperti ini. Baik, terima kasih. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat. Dan insya Allah nanti kita bisa ketemu di puncak sukses sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Pak Pak. Heru atas pencerahannya, Terima atas kasih, ilmunya. Pak. Terima kasih Pak. Mas Gimana teman-teman? Dapat pembuka dari Pak Heru? Mantap nggak? Banget. Mantap. Asik banget. Keren ya, Bu. Keren banget. Alhamdulillah Keren banget. dapat ilmu lagi.
Mantap banget. Kayak disiram air yang Uh, dingin sedang kepanasan. aduh, seger ya Bu ya, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah, mantap luar biasa. Mau nggak Quotes tuh kalau kayak mana tulisannya? Hah? Quotes. kalau suatu You. hari Coach Oh, Heru yang jadi narasumber teman-teman? Mau nggak teman-teman? Mau. Mau. Ilmunya daging semua. Siapa yang mau coba? Berapa orang? Saya pengen tahu. Mau Saya. Berapa banget. orang? Iya. Oh, ya Bu Mimi, Bu Eda, Saya Bu mau Iva, lagi mau. Pak Wayan. Mau Pak Wayan? Kalau Pak Heru jadi narasumbernya, Mau mau saya, nggak? Bu. Mau, Masya Allah, mau, Mau. mau. Oke. Mau banget. Mau banget, tapi berbayar loh teman-teman. Gimana, mau nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya. Karena ilmu ada Sabun. pertukaran energi ya, supaya ada pertukaran energi ya teman-teman ya, kalau berbayar Ya. ya. Mau banget. Iya. Oke, sip ya. Kita akan undang nanti Pak Heru untuk menjadi narasumbernya. Pasti ada uangnya. Betul, betul Bu. Jadi ketika ingin belajar, artinya kan teman-teman ingin memperbaiki diri lebih baik lagi. Kalau orang sudah niat baik, niat aja itu udah dicatat loh sama Allah. Belum melakukan, baru niat itu udah dicatat. Artinya Allah itu sudah mendukung dan selalu prasangkakan. Habita tadi Meskipun yang bayar, suruh. pasti ada uangnya. Seperti itu. Jadi ini pengalaman saya banget ya teman-teman ya. Saya izin mute all ya teman-teman ya, biar nggak ini. Dan ini pengalaman saya banget teman-teman. Pelatihan apa aja, saya kepengen pelatihan itu, kepengen pelatihan ini, itu, dan sebagainya, pasti ada rezekinya. Entah itu dari mana, pasti ada, selalu ada, Alhamdulillah. Jadi prasangkakan, ya, prasangkakan sudah ada. Pasti ada uangnya, gitu. Offline saja pun, wah, Bu Tuti, oke, sip. Offline ya Bu Tuti ya. Oke, nanti saya ini usulkan ke Pak Heru. Pasti ada rezekinya pun betul. Apa tadi quote dari Pak Heru pun, orang dewasa adalah anak-anak yang gimana tadi pun. Orang dewasa adalah anak-anak yang lebih buruk, yang bertumbuh lebih buruk. Artinya gini, maksudnya begini ya. Ketika anak-anak itu mereka kan polos ya, apa adanya gitu. Ada mobil, oh itu mobilku gitu. Oh itu rumahku, kan gitu ya kalau anak-anak ya. Tetapi kalau orang tua, kalau sudah dewasa, wah gak mungkin. Kayak gitu kan. Ada, itu mobilku, ah gak mungkin. Jangan berhayal kamu, istilah kan gak seperti itu ya. Jadi orang dewasa adalah anak kecil yang berubah menjadi buruk, lebih buruk. Nah, itu istilahnya seperti itu. Ya, jadilah, maka sekarang jadikan diri kita itu anak kecil. Artinya anak kecil itu bukan tubuhnya yang kecil, tapi jiwa kepolosannya seperti anak-anak. Nah, bayangkan kalau Anda ingin kaya, maka bayangkan Anda sudah menjadi kaya. Bayangkan hal seperti itu. Oke. Tadi pun, ya pun offline saja. Oke sih, Bu Tuti, saya catat. Pasti bilang duit dari mana, betul, Bu Neng. Kalau orang tua kan gitu ya. Kalau anak kecil tuh pasti selalu ada gitu. Ya, seperti kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan ya slide-nya yang kemarin-kemarin, masih ingat nggak hukum-hukum alam apa aja yang teman-teman ingat? Coba dong diketik, apa hukum alam yang teman-teman ingat kemarin. Coba, apa hukum alam yang paling teman-teman ingat? Law of attraction. Law of attraction, Pak Birawa. Yang lain? Yang lain. Paling terkenal ya, law of attraction itu. Ya, apalagi teman-teman yang ingat? Hah?
The law of nomor 1 kemarin Hukum kita tabur bahas tuai nanti. tabur tuai, betul ada 2 tabur tuai. Terus apa lagi teman-teman? Hukum Penyesuaian. kesatuan, ya, hukum kesatuan. Saya share screen, teman-teman sudah bisa lihat nggak? Hukum sebab akibat, tabur tuai, loa, hukum memberi dan menerima, vibrasi sebab akibat. Ya, betul sekali. Jadi ada the law of hukum kesatuan itu apa? The law of unity, the law of conversation. Ya, the law of saya bahas bentar sedikit ya. The law of unity adalah kita adalah satu kesatuan ya. Kita dari bahan yang sama, semua makhluk hidup ini, baik makhluk hidup yang hidup, baik maupun benda yang mati. Yang kalau kita di sekolah kan ini disebut benda mati ya. Semuanya dari bahan yang sama. Oke, sebentar ya teman-teman. Saya izin mute semuanya. Lagi, share screen. Oke. Ya, hukum alam. Saya singkat aja ya teman-teman. Ini udah jam berapa ini? Oh, udah mau jam 9 ya teman-teman. Saya singkat aja ya. Dari hukum apa? Nah, kita adalah satu kesatuan ya. Kita dari bahan yang sama. Ketika saya menyakiti Anda, artinya saya menyakiti diri saya sendiri. Ketika saya membuat Anda bahagia, artinya saya membuat bahagia diri saya sendiri. Ya, karena kita satu kesatuan, teman-teman. Ini yang pertama, law of unity. Terus yang kedua adalah the law of vibration. Jadi semua yang ada di semesta ini semuanya bergetar. Ya, semuanya bergetar, teman-teman. The law of, jadi manusia itu bergetar sesuai dengan selaras dengan energi alam semesta. Terus kemudian yang ketiga adalah the law of action. Pengen pinter, pengen kaya raya, tapi kerjaannya tidur aja. Ya. Nah, itu juga tidak mendukung jadinya, teman-teman. Dan perlu diketahui ya, teman-teman ya, bahwa yang namanya mestakung itu bukan hanya hal baik saja. Hal tidak baik pun juga bisa mestakung. Ya. Anda misalkan contoh kayak gini. Yang namanya kita ketahui kan kalau mestakung itu semesta mendukung. Semesta mendukung itu yang namanya mendukung ya. Banyak kita berpikir bahwa itu ada hal yang baik aja, tapi enggak, teman-teman. Jadi hal yang tidak baik pun juga akan mendukung. Nah, contohnya kayak gini. Ketika saya berkata tidak baik, berbicara tidak baik, berperilaku tidak baik, maka semesta pun juga mendukung hal-hal yang tidak baik yang datang ke saya. Seperti itu ya. Jadi mestakung itu bukan cuma sekedar hal yang baik aja, tapi juga hal yang tidak baik. Maka hati-hati. Kemudian ada hukum koresponden, ya. Apa yang ada di dalam adalah apa yang ada di luar adalah apa yang ada di dalam diri kita. Jadi ketika kemarin saya kasih contoh, ketika ada orang-orang yang toksik di sekitar kita itu sebenarnya adalah peringatan dari Tuhan bahwa kita sendirilah yang toksik. Saya sudah ceritakan dan ini kisah nyata saya ya sama orang terdekat saya, orang yang sangat saya sayangi, ibu saya. Dulu saya benar-benar pengalaman ini ya, teman-teman ya, hubungan yang tidak baik dengan orang tua, terutama ibu. Tapi ketika saya memperbaiki diri saya sendiri, saya terkejut loh. Kapan ya mulai baiknya? Saya nggak tahu. Nah, seperti itu hukum koresponden. Terus ada hukum sebab akibat. Nah, jadi akibat yang kita terima saat ini, masa sekarang ini itu adalah dari sebab kita di masa lalu. Nah, maka kalau kita semuanya ingin berubah masa depan, maka kita harus membuat saat ini, ya, sebab saat ini kita bisa melakukan hal-hal baik, ya, seperti itu. Lanjut, the law of compensation ini adalah lanjutan seperti eh, ini adalah hukum tabur tuai ya. Jadi kelanjutan dari hukum ini, hukum cause of effect-nya seperti itu. Hampir mirip ya, teman-teman ya. Ingat tugas kita itu apa? Bekerja untuk apa?
untuk melayani banyak orang, membuat orang lain bahagia, ya, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut the law of converse. Ini adalah hukum kekekalan energi ya, teman-teman ya. Bahwa energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, hanya bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Kemudian ada hukum relatif, ya. Relatif. Saya bilang saya cantik. Nah, teman-teman bilang saya tidak cantik. Boleh nggak? Boleh. Ya, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Kemarin saya kasih contoh buku ya. Kalau saya tanya ini ukuran berapa gitu, teman-teman mungkin jawab 10 cm. Tapi kalau saya sudut pandangnya dari sini, saya bilang setengah senti, berarti kan nggak ada yang salah. Karena kita hanya berbeda sudut pandang aja. Teman-teman dari depan, saya lihat dari samping. Lanjut. Oke, terus kemudian ada lagi the law of attraction, tarik menarik ya. Ketika yang di dalam bahagia, senang, merasa bahwa saya adalah orang yang beruntung, maka keberuntungan-keberuntungan itu akan datang. Menarik ya. Nih, kemudian ada hukum polaritas. Jadi, sebaik-baiknya orang pasti ada titik tidak baiknya. Begitupun juga sejahat-jahatnya orang pasti ada satu titik kebaikannya. Oke, kita ulas sebentar aja. Ini kemarin juga saya berbicara tentang medan torus ya. Jadi teman-teman beberapa waktu yang lalu saya share mengenai Edwin Powell Hubble ya. Edwin Powell yang menemukan nama teleskopnya adalah teleskop Hubble. Teleskop Hubble itu bisa melihat bahwa semesta itu bergerak dan semakin meluas. Semesta besar ya, semesta besar itu jagat ageng, itu semesta yang besar ini yang kita tempati ini, sedangkan jagat alit itu adalah diri kita, ya. Ternyata begitupun juga diri kita itu juga meluas medan torusnya. Kalau semesta jagat ageng dari black hole, white hole menuju black hole, kemudian panas ya, panas, kemudian meledak dan masuk ke black hole menciptakan semesta baru. Sama seperti dalam tubuh kita, ya, dari black hole, tiga cakra di bawah, kemudian naik, naik ke atas white hole, jadilah materi. Apa yang menjadi impian kita. Dan kata meluas ini ditemukan oleh Edwin Powell itu sesuai banget dengan Al-Quran ya teman-teman. Di surat Az-Zariyat ayat 47 itu tertulis bumi dan langit adalah sesuatu yang padu dan kami yang meluaskannya. Karena meluas kan, bergerak meluas ini kalau ditarik kan berarti menyempit. Menyempit dari black hole, kemudian jalan, jalan, meluas, meluas, meluas. Akhirnya meledak dulu ya. Maksudnya dari black hole meledak, kemudian meluas, meluas, meluas sampai masuk ke white hole. Seperti itu, kurang lebih. Nah, kita malam hari ini belajar mengenal medan kuantum. Tadi udah dibahas sama Pak Heru mengenai kuantum, sama Coach Heru, ya. Kuantum, segala, semua yang ada di semesta ini tercipta dari bahan yang sama. Ya, dari energi. Teman-teman masih ingat kemarin saya jelaskan tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Energi adalah bahan baku alam semesta. Sedangkan frekuensi itu adalah jumlah getaran. Ya, sedangkan vibrasi adalah pancaran getaran itu. Ini tataran materi dan ini adalah tataran kuanta atau energi. Sebenarnya ketika kita ingin mobil, kita ingin rumah, semuanya itu terbuat dari bahan yang sama, bahan energi. Anda mau uang 1 miliar, 1 triliun, atau 1.000 rupiah pun itu sama, teman-teman. Sama berasal dari energi. Ya, begitu kira-kira ya. Selanjutnya, nah ini alam kuantum.
itu adalah di mana semua keinginan tanpa batas. Sedangkan alam materi itu ada tubuh, lingkungan, waktu, realita, dan 3 dimensi. Contoh alam materi gini, kalau saya mau ke Jakarta, itu kan saya harus melakukan perjalanan nih. Dari sini, dari Malang, kemudian ke Blitar, Kediri, Tulungagung, dan sebagainya, sampai ke Jakarta. Tetapi ke- jadi alam materi itu memiliki ruang dan waktu ya, teman-teman, menempati ruang dan waktu. Sedangkan kuantum, bahkan jangankan ke Jakarta, sekali aja saya suruh Mekah, kita bisa semuanya. Ya, jadi alam kuantum adalah di mana semua kemungkinan tanpa batas. Begitu besarnya ya, Allah itu luar biasa sekali. Ini alam materi, ya, alam kuantum itu adalah medan energi yang sangat teratur. Ya, seperti yang saya jelaskan kemarin itu, teman-teman. Kalau di alam materi itu terjadi ledakan hancur, berantakan, tetapi di alam kuantum itu terjadinya sangat teratur. Ini adalah alam kuantum, dan ini adalah alam materi. Ya, alam kuantum itu energi, atom, dan molekul bahannya sama. Jadi semua benda hidup dan mati itu semuanya berasal dari satu sumber yang sama, yaitu alam energi. Satu sumber yang sama, yaitu energi. Ya, mau rumah, mobil, semuanya bahannya sama. Energi atau molekul tadi udah dijelasin sama Pak Heru. Ya, kita persingkat aja ya teman-teman ya. Ya, ini Big Bang. Jadi terjadi ledakan. Terjadi ledakan, kemudian masuk dari black hole ke white hole. Begitulah terciptanya materi. Jagat ageng, jagat alit. Ketika di dalam kuantum, itu panca indera tidak berfungsi ya, teman-teman. Jadi hanya ada kewaspadaan atau kesadaran. Jadi kita menyadari aja. Sadar, menyadari. Dengan menjadi waspada, artinya kita memiliki kesadaran atau consciousness. Kesadaran adalah energi, artinya menjadi sadar dalam medan kuantum memuat kita sebagai energi terkoneksi dengan semua informasi dan frekuensi energi yang lain di dalam kuantum. Jadi teman-teman kalau menginginkan sesuatu, itu jangan jadi materi, tapi jadilah energi. Ya, maksudnya jadi energi itu gimana? Ini kosong isi. Ini jasanya ya. Jadilah kosong. Nobody, no one, nowhere, no time, nothing. Jadilah energi. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan di mana aja, kita bukan satu waktu gitu. Sedangkan isi adalah energi, energy of unknowing everything. Energi bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Bagaimana caranya teman-teman menjadi energi? Jadi seperti yang saya ulas di Zoom kita ya, yang bulan Mei 30 Juni ya. 30 Mei ya teman-teman ya. Yang pertama tentang semesta itu. Bagaimana caranya? Teman-teman harus sadar penuh, hadir utuh di sini saat ini. Nah, ini adalah masa depan dan ini ada masa lalu. Masa depan, jika kita sering khawatir terhadap masa depan, emosi saat itu terbawa dan unsur kimiawi tubuh akan merespon apa yang dialami saat itu. Alam bawah sadar tidak tahu bahwa itu belum terjadi. Kemudian kita berpikir masa lalu tentang penyesalan, emosi saat itu terbawa dan unsur kimiawi tubuh akan merespon apa yang dialami saat itu. Alam bawah sadar tidak tahu bahwa itu hanya cerita. Jadi alam bawah sadar itu nggak tahu. Yang kita rasakan, misalkan kita berpikir tentang kesedihan di masa lalu ya. Alam bawah sadar itu nggak tahu kalau kita itu hanya berpikir. Tetapi alam bawah sadar itu tahunya ya kita memang sedang dalam kondisi sedih. Ya, begitu ya kira-kira teman-teman ya.
Kan di Zoom saya yang pertama kemarin itu ada seorang perempuan ya, pelari. Kemudian dia diuji untuk berlari secara nyata. Setelah itu dia disuruh memejamkan mata dan membayangkan berlari, ternyata energinya sama. Dengan berlari nyata, dengan membayangkan itu sama, teman-teman. Lanjut, ya. Menjadi transenden. Transenden itu apa? Ya tadi yang dijelaskan oleh Pak Heru. Jika Anda ingin menjadi kaya, maka bayangkan Anda sudah menjadi orang kaya. Ya, jika Anda ingin sehat, maka bayangkan bahwa Anda sudah menjadi orang yang sehat. Rasakan, bukan hanya bayangan, tapi rasakan. Intinya ada di rasa. Rasakan sudah sehat, rasakan sudah berkelimpahan, teman-teman. Caranya bagaimana? Stop mikir, stop nyinyir, banyak zikir. Ya, seperti itu. Dengan kondisi yang diinginkan tentang masalah pekerjaan, finansial, hubungan, kesehatan. Stop. Diikuti dengan emosi syukur, berkelimpahan, dan bahagia bahwa itu semua sudah terjadi. Kondisi saat ini, kenyataan dunia materi, masalah pekerjaan, finansial, hubungan, kesehatan, berhenti mikir. Ya, stop mikir, stop nyinyir. Nah, ini ada terjadi perubahan otak, teman-teman. Ketika kita berpikir yang baik-baik, maka yang terjadi juga hal yang baik. Ya. Kita menjadi nobody, tanpa identitas, tanpa masalah, tanpa keinginan. Kesadaran. Dengan cara kesadaran, teman-teman. Sadari, kita itu siapa? Kita adalah makhluk spiritual. Kita bukan tubuh ini, bukan. Saya bukan mami, tapi saya adalah kesadaran. Kesadaran, saya adalah makhluk spiritual. Ya, saya adalah ruh. Ruh itu butuh makan nggak, teman-teman? Butuh uang nggak, teman-teman? Ayo coba jawab. Ruh itu butuh nggak? Butuh makan nggak? Butuh uang nggak? Butuh apa ya? Butuh ini nggak? Butuh pujian nggak? Coba dijawab, teman-teman. Ruh itu butuh makan nggak? Enggak, iya. Maka jadilah kesadaran, teman-teman. Dengan menjadi nobody. Tanpa identitas, tanpa masalah, tanpa keinginan. Allah. Enggak, betul. Kita itu sebenarnya adalah ruh, teman-teman. Makhluk spiritual yang di kita itu mampir aja ke bumi. Ya, sejatinya kita adalah makhluk spiritual yang mampir ke bumi. Kita itu adalah tamu. Ya, sadari itu. Kita adalah tamu. Kalau Anda bertamu ke rumah saya, terus kemudian TV-nya Anda pindah ke sana. Terus kemudian fotonya Anda ganti dengan foto keluarga Anda gitu. Ya, gimana perasaan saya? Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita ada di bumi ini, teman-teman, jadilah tamu yang baik. Jadilah tamu yang bermanfaat bagi sesama. Ya, lanjut. Stop. Penyakit hati, frustasi, marah, cemas, sedih, jengkel, khawatir, mulai sekarang berhenti emosi-emosi yang tidak baiknya. Kita gunakan emosi luhur. Hanya emosi luhur ya, teman-teman ya. Selanjutnya, tidak lagi memikirkan dunia, namun persepsikan Anda tidak di dunia. Jadi sadari bahwa Anda adalah makhluk spiritual, teman-teman. Makhluk spiritual yang tidak butuh uang, tidak butuh makan, tidak butuh pujian dan sebagainya. Ya, lanjut. Ini perubahan otak. Saat sinkron, sarafnya dari otak dan hati sinkron, akan terjadi perubahan otak.
antara otak dan hati connect itu namanya koheren, teman-teman. Kalau ketika koheren itu syaraf-syarafnya teratur, rapi. Ya, saraf-sarafnya nyambung antara otak dan hati itu nyambung, ya teratur dan rapi. Nah, itu yang membuat tercipta materi apa yang teman-teman inginkan. Body, jadi mind and body connection. Itu namanya koheren. Sedangkan incoheren itu adalah ketika kita punya mobil bagus, tetapi pikirannya, ah, mana mungkin. Nah, itu kan berarti disabotase. Itu incoheren, teman-teman. Jadi sulit terwujud. Nah, kalau stres, ya, stres itu akan sangat mengganggu ke dalam tubuh. Karena emosi-emosi yang tidak baik itu akan terperangkap ke dalam tubuh. Ini gelombang otak ya. Kalau koheren itu rapi, teman-teman. Gelombangnya, keseimbangan. Otak pun jadi seimbang ya, teman-teman ya. Jadi baik. Nah, ketika kita bisa berada pada momen sekarang, gelombang otak turun dari beta ke alfa, kemarin udah dijelasin, beta, alfa, theta, delta, bahkan sampai gamma, sama Pak Heru ya, sama Coach Heru, ya. Kita berada di, berarti kita itu harus berada di momen sekarang. Anda ingin merubah masa depan, Anda harus berada pada momen sekarang. Nobody, no one, nothing, nowhere, no time. Ya, jadi kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Sadari itu, kita adalah makhluk spiritual, teman-teman. Sistem syaraf otonom bekerja lebih baik dalam menyembuhkan, menyehatkan tubuh. Betul. Teruslah berinvestasi pada energi itu. Ya, pahami bagaimana mewujudkan impian. Alam kuantum di mana segala kemungkinan tersedia. Tuhan yang jelas. Kita punya Tuhan yang jelas untuk mewujudkan menjadi kenyataan. Kita gunakan emosi yang luhur. Jadi berpikir yang baik, positif, kebaikan-kebaikan semuanya emosi yang luhur, maka alam kuantum di mana segala kemungkinan tersedia. Jadi semuanya ada di alam kuantum. Tadi sudah dijelaskan lagi ya sama Pak Heru. Ketika Anda ingin mobil, itu sebenarnya sudah ada di alam kuantum. Ya, sudah ada di alam kuantum. Berupa apa? Energi. Energi ditarik dengan apa? Rasa syukur, bahagia, damai. Seperti itu. Jadi sadari juga ketika Anda ingin marah, oh iya, ini magnet rezeki saya jadi rusak. Seperti itu. Dengan membuat satu tujuan yang jelas, teman-teman. Tujuan yang jelas. Apa yang menjadi target tujuan teman-teman? Tuliskan secara rinci dan jelas gambar-gambarnya semuanya. Kemudian, nah ini adalah emosi-emosi yang luhur. Sambil menempelkan gambar, sambil menulis, gunakan dengan penuh rasa syukur, rasa bahagia. Gunakan emosi-emosi luhur, the power of emotion. Emosi-emosi luhur itu cinta kasih, rasa syukur, inspirasi, sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, keterpesonaan. Ini saya rasa teman-teman sudah paham ya. Saya beberapa waktu yang lalu sudah pernah menjelaskan tentang power versus force. Ini adalah kita harus berada pada posisi power. Seperti itu. Ketika emosi-emosi luhur merasakan sudah terjadi, sudah menjadi kaya, ya, dengan
rincian yang jelas di sini. Kaya itu seperti apa? Anda berpenghasilan berapa? Mobil Anda berapa? Semuanya terprogram dengan jelas. Nah, ini juga menggunakan emosi-emosi luhur. Kita beraktivitas dengan penuh bahagia, dengan penuh cinta kasih. Itu akhirnya sinkron nanti, teman-teman. Akhirnya koheren, energinya itu naik. Nah, ketika energi naik, maka kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan apapun impian kita. Namanya state of being. Kalau ini gelombang magnetik, ya. Kalau kepala ini, otak ini gelombang elektro. Ketika gelombang elektro dan magnetik bersatu, jadilah gelombang elektromagnetik, teman-teman. Jadi gelombang elektromagnetik kemudian terwujud apa yang menjadi impian teman-teman. Jadi manusia dan semesta itu sama ya. Jadi kalau semesta itu adalah jagat ageng, manusia adalah jagat langit. Semua potensi di medan kuantum adalah frekuensi. Ya, jumlah getaran. Semua frekuensi elektromagnetik menanggung informasi dan manusia sebelum bisa menyerap dengan panca inderanya. Semua energi yang mengeluarkan frekuensi pasti bergetar. Kemarin kita sudah membahaskan the law of vibration. Jadi semuanya itu bergetar, baik benda hidup maupun benda tidak hidup. Maka masuk akal jika vibrasi yang manusia pancarkan akan selalu menarik vibrasi di frekuensi yang sama. Inilah yang dinamakan merubah materi dengan materi. Jika kita menyamakan frekuensi, maka salurannya akan jelas. Tetapi kalau di sini itu 100 FM, tapi kita berada di 99,9 FM, apa yang terjadi, teman-teman? Kemersek kan ya, nggak jelas kan, kemersek. Nah, begitulah. Ya, tubuh kita juga seperti itu. Emotion is energy in motion. Jadi, ketika Anda berada pada emosi bertahan hidup, Anda tidak bisa berada pada momen sekarang. Pikiran Anda masih sering teringat masa lalu, atau mungkin kadang khawatir terhadap masa depan. Nah, itu akan sangat mengganggu. Ya, belum juga tanggal 10 waktunya bayar ini itu, belum juga tanggal 10. Masih tanggal 2 sudah kepikiran gitu. Anak gimana ya waktunya bayar sekolah tanggal 10. Padahal masih tanggal 10. Tapi sudah khawatir. Nah, itu menyebabkan Anda berada pada survival mode atau mode bertahan hidup. Nah, kalau Anda berada pada survival mode, maka ini loh, magnet kita itu jadi terputus, teman-teman. Ya, bisa dipahami. Ini sudah saya bahas dulu itu di sebelum-sebelumnya yang tanggal 30. Level energi emosi. Ini ada force, ada power. Ada bangga, marah, keinginan, takut, kesedihan mendalam, apatis, rasa bersalah, malu. Itu ada di energi rendah. Ketika energi rendah, teman-teman, maka apa namanya, magnet rezeki kita pun juga energinya rendah. Ya, pencerahan mulai dari berani, 200, netral, kemauan, penerimaan, kebijakan, cinta, bahagia, damai, dan pencerahan. Ini adalah level energi yang kita itu harus berada pada level energi power, teman-teman. Setiap saat, setiap waktu. Supaya magnet rezeki kita itu aktif. Ya, oke. Ini ada alam materi dan ada alam kuantum. Alam materi yang terlihat, alam kuantum yang tidak terlihat. Bahan bakunya kita semuanya sama dari energi. Energi ada kemudian dibentuk atom, molekul, ion, jadilah materi. Seperti itu. Oke.
Ini tadi sudah ya teman-temannya level energi. Rasakan ya. Ketika Anda ingin berubah menjadi kaya, Anda ingin bahagia, Anda ingin sehat, rasakan. Rasakan sekarang, asumsikan bahwa Anda itu sudah kaya. Ya. Jadi dengan ketika Anda ingin ikut kelas misalkan yang harus berbayar, asumsikan bahwa pasti ada uang. Pasti bisa, pasti ada rezeki. Ya, seperti yang saya katakan di awal, ketika teman-teman ingin menjadi lebih baik lagi, ingin menjadi lebih banyak sekali manfaat bagi banyak orang, maka asumsikan bahwa Allah pasti nolong kita. Itu. Bagaimana caranya terserah Allah, ya, terserah Allah. Oke, lanjut penyelarasan. Ini adalah cara mencapai ya impian teman-teman. Tentukan apakah tujuan atau impian yang ingin dicapai. Kemudian buat kode simbolnya dengan huruf kapital. Tulis di kertas karena akan meningkatkan daya ingat. Buat 2 garis lingkaran berkelok-kelok mengelilingi huruf itu sebagai simbol medan elektromagnetik kuantum. Pikirkan huruf itu sebagai kode kemungkinan spesifik Haikal yang spesifik, hal-hal spesifik maksudnya itu K-nya ikutan. Kemungkinan hal spesifik yang ingin dicapai dalam hidup. Jadi spesifik, sespesifik mungkin. Ya, istilahnya kayak gini nih teman-teman. Misal nih, saya pesen barang. Tetapi saya check out barang di Shopee. Tetapi saya tidak menuliskan alamat saya. Kira-kira nyampe nggak teman-teman? Lah, kurirnya bingung kan, ini mau dikirim kemana? Nah, ketika nggak jelas itu seperti itu contohnya. Ya, jadi harus ditulis secara spesifik yang ingin Anda capai di dalam hidup. Itu apa aja. Beda kalau saya pesan barang, tapi alamat saya lengkapin, terus kemudian nomor HP saya tulis. Mungkin nggak datang. Ya mungkin pasti datang, malah gitu ya. Teman-teman, karena udah jelas semuanya. Sama impianku juga seperti itu. Perlu perlu ditulis secara jelas, gambarnya jelas seperti apa, ya. Berikan beberapa makna agar huruf itu lebih kita perhatikan. Minimal 4 hal baik yang diinginkan. Stop dan jangan memikirkan kapan dan bagaimana akan terwujud. Ini tuh udah domainnya Allah. Allah itu mau wujudkan kapan terserah, ya. Terserah Allah. Saya punya pengalaman nih teman-teman. Tahun 2005 saya pernah menonton drama Korea waktu itu. eh ada rooftopnya. Jadi dia itu tinggal di atap. Seorang gadis tinggal di atap. Saya pengen banget mimpiin itu. Dan alhamdulillah teman-teman terwujud di tahun 2024. Jadi berapa tahun? 19 tahun. Jangankan saya ya, saya yang manusia biasa. Nabi Musa saja itu ingin menggeserkan Fir'aun dari kekuasaannya. Itu harus nunggu puluhan tahun loh. Itu Nabi, teman-teman. Jadi udah nggak usah pikirin kapan terwujudnya dan bagaimana terwujudnya, itu udah domainnya Allah, terserah Allah. Ya, seperti ini contohnya nih teman. Ya, seperti ini. Ini namanya scripting. Jadi tulis ini misalkan saya ingin pekerjaan. Pekerjaan apa sih yang saya inginkan? Bisa bekerja di mana saja, bisa nggak? Ya, sekarang saya kerja online loh, bisa. Ya, ini adalah impian saya, mendapatkan uang yang lebih dari cukup. Terus kemudian pikiran saya itu bekerja di mana saja, kemudian mendapatkan uang yang lebih dari cukup. Kontrak kerjanya 6 sampai 1 tahun. Saya nggak suka kalau di kontrak seumur hidup ya teman-teman, karena akhirnya jadi terikat. Saya nggak bisa yang ke yang lain gitu. Kalau cuma 6 sampai 1 tahun kan saya lebih luas gitu, istilahnya seperti itu. Mencintai apa yang saya lakukan saat ini, saya sangat mencintai pekerjaan saya, bantu banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang, ya. Kemudian memimpin tim yang solid dan profesional. Alhamdulillah Allah wujudkan.
Nah, emosi luhurnya seperti apa? Pikiran saya merasa berdaya, saya mampu, saya mencintai kehidupan saya merasa bebas, penuh syukur dan bahagia. Itu adalah emosi-emosi yang harus saya bawa setiap saat, setiap waktu. Nah, ini nanti ada meditasi penyerahan diri dengan potensi baru. Ini Pak Heru yang bisa menjelaskannya ya. Coach Cuma Heru. tanah sama di luar sana. Hmm, bentar. Ya, Oh, tahu seperti ya. itu ya teman-teman ya. Nanti penyelarasannya, coherennya melalui meditasi. Nah, tata cara meditasinya ini ada, teman-teman. Duduk tenang, bersila, nyaman dan rileks. Perhatikan semua bagian tubuh kita dan ruangan di sekitar bagian tubuh kita. Ini adalah prakteknya, teman-teman. Maka gelombang otak akan turun dan koheren. Jadi, gelombang otak yang tadinya beta diturunkan ke alfa. Sadari ruang hitam luas tak terbatas di belakang mata, ruang di tengah kepala, ruang di bagian belakang tenggorokan, di belakang kepala, dan di luar kepala. Untuk pemberkatan cakra, sadari keluasan ruang tempat diri berada dan perluas kesadaran pada keluasan ruang-ruang itu dan keluasan ruang yang ditempati oleh seluruh ruangan. Sekarang, alihkan perhatian Anda menjadi nobody, no one, nothing, nowhere, no time. Jadi perhatikan Anda menjadi makhluk spiritual. Masuk sebagai kesadaran murni dalam ruang hitam tanpa batas, di mana semua keinginan pasti potensi terjadi dan terus perhatikan. Karena di alam kuantum itu semuanya ada. Anda bisa membayangkan itu artinya ada di alam kuantum. Selaraskan dengan mengingat kode huruf kita. Tadi huruf apa? Huruf J ya. Yang saya buat adalah huruf J. Kalau yang di ini ya di pinggir huruf J itu kan ada huruf kayak awan ya teman-teman ya. Itu adalah vibrasi. Itu vibrasi, simbol vibrasi tekanan. Oke. Rasakan telah terwujud di masa depan, rasakan masa depan itu sendiri. State of being baru terjadi di mana semua peristiwa baru akan menemukan kita tanpa kita harus mencarinya. Ingatkah masa depan itu sebelum masa itu terjadi? Bayangkan secara mental rasa hidup di dalamnya dan rasakan emosi-emosi luhur yang telah kita tulis sebagai bagian untuk tubuh belajar merasakan masa depan itu secara emosional saat ini juga. Pasrahkan proses penciptaannya pada Yang Maha Agung dan biarlah proses itu berjalan dengan sendirinya. Berkati tubuh kita dengan pikiran baru, berkati hidup kita, berkati tantangan-tantangan, berkati jiwa kita, berkati masa lalu dan masa depan kita. Bukalah hati dan bersyukur untuk hidup baru sebelum itu terwujud. Perlahan-lahan bawa kesadaran kembali ke ruang di mana kita bermeditasi, buka mata, bangkit seolah-olah itu semua telah terjadi. Biarkan sinkronitas medan kuantum menemukan diri kita. Jadi ini adalah prakteknya, teman-teman. Nanti saya akan share PDF-nya, ya. Masya Allah, kita punya guru yang sangat luar biasa sekali. Beliau sangat terbuka, begitu senang membantu kita semua. Dan beliau juga nggak pelit ya, teman-teman ya. Beliau pun juga pada saat awal beliau memberikan pelatihan itu langsung ngomong, kalau mau disebarkan, boleh, silahkan, boleh berbagi gitu. Ya, Alhamdulillah. Jadi saya sendiri pun juga memberanikan diri. Ini ilmu bagus, makanya saya nggak mau berhenti di saya mau sebarkan ke banyak orang. Apa ini? Masya Allah, Bu Hani ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini adalah prakteknya. Nanti saya bagikan ke teman-teman. Dan akhirnya, I thank you. Ya, dari Pronusa, Training and Consulting. Wah, tidak terasa ini udah setengah 10 ya, teman-teman ya. Keren. Masya Allah, udah nggak terasa udah setengah 10 ini. Coba saya lihat. Ini nanti saya bagikan.
Udah gak pakainya udah banyak yang ngantuk ini udah banyak yang off videonya. Oke, gimana? Keren ya? Keren kata Bu Mimi, Masya Allah, luar biasa Bunda, Masya Allah. Gitu. Ya, saya sendiri teman-teman ketika belajar ini sama Pak Heru mengenai kuantum bahwa ketika kita itu bisa membayangkan, itu artinya itu sudah ada di medan kuantum, ya medan kuantum berarti itu bisa terwujud gitu loh dengan kita tarik dengan rasa syukur, bahagia, keberlimpahan gitu ya. Sekarang kalau berdoa awali dengan rasa syukur. Ya Allah, terima kasih. Kalau saya latihannya itu sekarang kan gini ya. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya kayak gini. Loh, gimana? Misalkan saya pengen punya mobil, tapi kan kenyataannya belum punya mobil. Kan kita sudah punya di alam kuantum. Iya nggak? Kan sudah ada di alam kuantum mobil kita. Saya pengen mobil, ya Allah, terima kasih, saya sudah punya mobil. Ya kan sudah tercipta di alam kuantum kan? Iya nggak? Bener nggak teman-teman? Coba ngangguk. Bener nggak? Iya, bener kan? Heeh, memang belum terwujud secara materi, tetapi kan sudah ada di energi kuantum. Berarti kita sudah punya mobil. Dan kalau kita pengen penghasilan 1 miliar per bulan pun juga sudah ada. Di mana? Di alam kuantum. Karena bahan untuk membuat uang 1.000 rupiah dengan uang 1 triliun itu sama. Semuanya terbuat dari bahan yang sama, yaitu energi. Oke, jazakallah khair. Masih semangat. Oh, Pak Saroni masih semangat, Masya Allah. Luar biasa. Ya, oke ya, teman-teman ya. Malam hari ini ulasan kita. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Kalau saya bisa jawab, saya bantu jawab. Kalau nggak bisa, saya tanyakan ke guru saya. Dan tadi beliau juga fair ya, teman-teman ya. Beliau mau membantu teman-teman. Dan nanti saya kirimkan nomor WA beliau. Jadi teman-teman kalau pengen pengen apa bertanya sama beliau langsung juga boleh ya. Oke, beliau terbuka untuk membantu. Seperti ada pertanyaan teman-teman? Apa sudah ngantuk ini? Sudah setengah 10 nggak terasa ya? Ngantuk Bu? Oh iya, oke. Nah tadi teman-teman banyak yang ngusul ya mau di apa mentoring sama Coach Heru. Oke, kita akan diskusikan itu nanti ya. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan. Tapi insya Allah ya beliau bersedia. Nanti kita atur jadwalnya. Saya share di grup ya teman-teman. Oke, dah ada pertanyaan atau enggak? Kalau enggak ada saya akhiri teman-teman. Ya, oke kita lanjut di next Zoom selanjutnya. Dah paham semua dari sini. Udah ngantuk Bu Eda. Udah ngantuk begini ya. Udah setengah 10. Oke teman-teman. Nanti kalau mau ada pertanyaan, boleh share di grup ya. Nggak apa-apa. Meskipun di grup itu nggak semuanya ikut berbayar, nggak apa-apa. Supaya teman-teman yang lain juga bisa menyimak sedikit-sedikit gitu. Oke, sip. Ya, kalau begitu nggak ada pertanyaan, kita berdoa teman-teman. Kita rasakan syukurnya. Kita rasakan dulu syukurnya, kita berdoa. Seperti biasa ya, badan tegap, kedua telapak tangan menghadap ke atas, letakkan di atas lutut. Kemudian pejamkan mata, badan tegap ya. Jangan begini, menggeluk begini. Ah, ini kan energinya rendah. Nah, sekarang kalau mau menciptakan, ya energinya harus tinggi ya, teman-teman ya. Mau terwujud ya, energinya harus tinggi. Gunakan emosi-emosi luhur. Pejamkan mata, kita tarik nafas. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukuri apa yang telah kita miliki, ya, terutama nafas kita. Tadi disampaikan oleh Pak Heru, Anda punya harta pun, kalau Anda nggak punya nafas, harta itu nggak akan berarti apa-apa. Jadi yang paling berharga itu adalah nafas. Namun terkadang nafas jarang sekali
disyukuri oleh kebanyakan orang. Rata-rata mereka abai. Sekarang kita syukuri itu teman-teman. Tarik nafas. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Hingga detik ini masih diberikan nafas yang baik, nafas tanpa alat bantu, tanpa perlu tersengal-sengal. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Malam hari ini Engkau limpahkan ilmu kepada kami. Ilmu yang sangat bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Semakin hari badan kami semakin sehat. Semakin hari uang kami semakin banyak di dompet kami, di rekening kami. Banyak sekali ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk tempat tinggal kami ya Allah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, hamba mohon sekali mulai saat ini. Apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu. Lebih kau cintai dan lebih mencintaimu. Membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu. Yang setiap harinya bertambah baik, dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam kondisi. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, boleh dibuka matanya ya pelan-pelan ya teman-teman ya. Nanti sebelum tidur ya, teman-teman bayangkan apa yang teman-teman inginkan sudah dimiliki. Ya, karena itu barang itu sudah ada di kuantum. Ketika teman-teman membayangkan, berarti barang itu bisa terwujud. Ya, oke. Selamat beristirahat, selamat malam dan selamat beristirahat teman-teman semuanya. Kita bertemu di next Zoom selanjutnya ya. Saya nanti kalau ada Zoom, saya akan buat jadwal untuk Zoom-nya Pak Heru. Nanti saya umumkan di grup. Sip, oke? Alhamdulillah, sip ya. Selamat beristirahat. Pastikan gunakan emosi-emosi luhur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam.